Ada orang yang bisa bekerja lebih banyak, lebih cepat, lebih efisien. Sementara ada orang yang kewalahan. Jawabannya terletak pada kapasitas diri. Semakin besar kapasitas diri seseorang, maka semakin banyak pekerjaan yang dia bisa lakukan, semakin besar pencapaian dan produktivitas yang dia bisa perbuat. Semakin kecil kapasitas diri seseorang, semakin sedikit hal yang dia bisa kerjakan, dan semakin kecil pencapaian yang dia bisa kerjakan. Jadi, topik membangun kapasitas diri adalah sesuatu topik yang sangat penting. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya membangun kapasitas diri kita? Kita akan membahas 4 hal kapasitas utama yang perlu dibangun dalam diri kita sehingga kita mampu melakukan dan memiliki kapasitas yang lebih besar. Yang pertama adalah spiritual capacity atau kapasitas spiritual. Ini adalah fondasi yang utama dalam kehidupan seseorang yang bisa memberikan kekuatan, perlindungan, ketenangan, dan keteguhan. Dan juga internal motivation untuk terus melangkah. Cara membangun kapasitas spiritual adalah yang pertama, menemukan tujuan hidup. Dengan memiliki tujuan hidup, why dalam hidup dan dalam pekerjaan, akan membuat orang ini mempunyai motivasi yang besar, akan mempunyai ketulusan, dedikasi, dan keinginan untuk terus berkontribusi tanpa pamrih. Sehingga akibatnya dia akan mampu bersedia dan rela melakukan hal-hal lebih besar, lebih banyak, dan di luar keharusan dalam bekerja. Dia punya spirit extra miles, dan ini akan membuat dia menjadi orang yang punya kapasitas yang lebih besar. Kedua, jadi orang yang hidup dan menghidupi nilai-nilai yang benar. Pada akhirnya, orang inilah yang seperti ini, yang akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dari relasi, dari customer. Yang ketiga, meningkatkan hubungan dengan Tuhan dengan beribadah, berdoa, membaca kitab suci, berdeklarasi. Sehingga pada saat ombak datang, badai hidup datang, dia tetap tenang, kuat, dan percaya. Tidak menyerah, tidak panik, dan punya kekuatan untuk berpikir mencari solusi. Pada akhirnya, dia akan mampu menyelesaikan setiap masalah dan tantangan yang ada. Prinsip yang pertama ini saja sudah membuat perbedaan. Kedua, intellectual capacity, kapasitas intelektual. Ini adalah seberapa besar seseorang mampu berpikir kritis, belajar dan berkembang dari sisi wawasan dan pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana cara untuk meningkatkan kapasitas intelektual? Rajin membaca buku dan artikel yang berkualitas. Karena dengan demikian, Anda akan menjadi orang yang mampu mengembangkan kosakata, perspektif, dan wawasan yang lebih luas. Yang kedua, mengikuti kursus dan pelatihan. Belajar dari mentor dan workshop yang berkualitas. Yang ketiga, mengembangkan pola pikir kritis, yaitu berlatih memecahkan masalah, berlatih untuk membaca informasi, menganalisa informasi, dan mencari akar masalah dan menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah yang ada. 4 adalah mengasah kreativitas, mencoba hal-hal baru, inovasi, dan solusi yang inovatif dalam pekerjaan. Bergaul dengan orang-orang yang cerdas, diskusi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dan lebih berhasil untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan intelektual Anda. Yang ketiga, physical capacity. Kapasitas fisik ini berbicara tentang energi, stamina, kebugaran, dan kesehatan seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Orang yang sehat dan bugar tentunya punya daya kerja yang lebih lama, lebih optimal, fokusnya juga lebih baik, dan lebih tahan terhadap tekanan dan tantangan dalam dunia pekerjaan. Bagaimana cara untuk meningkatkan kapasitas fisik? Sederhana, miliki komitmen untuk olahraga yang teratur setiap hari minimal 30 menit. Mau jogging, mau badminton, mau apa saja.
Ya. Yang kedua, miliki pola tidur yang baik minimal 6 jam. Dijadikan sebagai prioritas untuk Anda tidur minimal 6 jam setiap hari, kalau bisa 7 atau 8 jam lebih baik. Makan yang bergizi, sehat, cukup protein, vitamin, dan semua mineral yang dibutuhkan. Yang keempat, mengelola stres dengan baik. Yang kelima, menjaga hidrasi, cukup air, dan konsumsi suplemen jika perlu. Yang keempat adalah emotional capacity, kapasitas emosi. Ini adalah life skill yang sangat penting. Kapasitas emosi ini berkaitan dengan kemampuan untuk kita mengendalikan emosi, mempertahankan emosi positif, merilis emosi yang negatif, kemampuan untuk menghadapi stres, mengelola stres, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Kemampuan untuk menjaga tutur kata, respon, dan reaksi kepada orang lain. Gimana caranya untuk membangun kapasitas emosi yang baik? Pertama, melatih self-awareness, latih kesadaran diri, yaitu dengan cara mengevaluasi setiap pikiran yang masuk, yang melintas, dan menyaringnya. Karena tidak semua pikiran itu baik, tidak semua pikiran itu sehat. Banyak pikiran yang toksik, yang tidak perlu diikuti. Kedua, mengenali emosi diri yang negatif dan penyebabnya sebelum bereaksi. Belajar untuk memaafkan dan melepaskan beban emosi yang negatif. Jangan menyimpan dendam, fokus pada solusi.